Seorang sopir yang baru saja beberapa bulan bekerja namun nampaknya tergoda harta majikannya sendiri, mengaku dirinya kesal kepada majikan yang cerewet hingga akhirnya mengambil semua hartanya dan menghabisi majikan yang juga berprofesi sebagai seorang pendeta. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Malang. Seorang lelaki bernama Ego galau nampaknya punya dua pilihan, mengambil harta majikan atau dirinya tetap dengan pekerjaannya dan lulus-lulus saja. Setelah dirinya berpikir, akhirnya dirinya pun lebih memilih merampok mengambil semua harta majikannya. Lelaki tersebut pun langsung ke rumah majikan yang ditargetkan. Seorang wanita bernama Yulianti Dwi Astuti berusia 52 tahun yang ternyata pendeta pembantu di GBI Lawang Malang, tepatnya di daerah Bedali Malang. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat di rumah pendeta Yulianti selalu ada doa-doa. Hingga tepatnya saat itu Rabu 4 Maret 2014 saat semua jemaat datang nampak ingin doa, pintu rumah tertutup dan tak ada jawaban saat diketuk. Para jemaat menyangka kalau saat itu pendeta Yulianti pergi dan lupa mengabari hingga jemaat pun pada pulang kembali. Beberapa hari kemudian hari Jumat para jemaat pun datang lagi, namun sama saat diketuk pintu tak ada jawaban membuat para jemaat bertanya-tanya. Apalagi Bu Yulianti tak bisa ditelepon. Hingga akhirnya karena penasaran dan takut ada apa-apa, para jemaat pun langsung lapor pada Pak RT dan tak lama Pak RT pun lapor polisi. Tak lama mendapat laporan, pihak kepolisian pun datang ke rumah Bu Yulianti dan langsung mendobrak pintu rumah Ibu Yulianti. Para jemaat dan polisi pun nampak kaget mencium bau busuk dari rumah tersebut. Menyelusuri hingga akhirnya menemukan Bu Yulianti sudah tak bernyawa di kamar mandinya sendiri dengan kondisi yang cukup tragis. Menyelidiki kasus ini, membawa jasad Bu Yulianti ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi pun mengungkapkan kalau Bu Yulianti berpulang setelah mendapatkan penganiayaan. Tak lama pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada para jemaat, tetangga, dan juga keluarga Ibu Yulianti. Mengingat ternyata selama ini Bu Yulianti pun tinggal sendirian di rumah tersebut. Hingga akhirnya salah satu tetangga mengungkapkan kalau dirinya sempat melihat Bu Yulianti ribut dengan sopirnya, terdengar suara cekcok di antara mereka. Hingga akhirnya tak lama pihak kepolisian pun ke rumah sopir Bu Yulianti, Pak Nando. Saat itu Nando pun mengungkapkan kalau dirinya sudah lama keluar dari Bu Yulianti karena ada pekerjaan baru. Namun Bu Yulianti sudah punya sopir sendiri. Menurut Nando bernama Ego, lelaki yang nampaknya sudah lama dikenal Bu Yulianti. Tak lama pihak kepolisian pun menyelusuri dan mendatangi rumah mertua Ego di Singosari, Malang. Saat pihak kepolisian datang ke rumah mertua Ego, ternyata Ego sudah kabur lewat pintu belakang. Namun di kamar Ego ditemukan barang-barang Ibu Yulianti yang nampaknya belum semua terjual. Bahkan di rumah mertua Ego sendiri, terdapat mobil Ibu Yulianti yang dibawa Ego. Pihak kepolisian tak menyerah melakukan pencarian kepada Ego hingga akhirnya 5 hari kemudian Ego pun berhasil diamankan di daerah Singosari juga dengan kondisi menangis. Ego dibawa ke kantor polisi dan digiring. Ego sendiri diinterogasi. Tak bisa mengelak, Ego pun akhirnya mengakui kalau dirinya menghabisi Ibu Yulianti, majikannya sendiri. Motifnya saat itu dirinya tak ada uang hingga akhirnya merampok Bu Yulianti tanpa berniat menghabisi. Menurut Ego, dirinya memang kesal juga kepada Ibu Yulianti yang kerap cerewet bahkan menyalahkan semua pekerjaan Ego. Saat itu Ego datang ke rumah Bu Yulianti, mengaku pura-pura dirinya akan doa, namun tak lama setelah di rumah Bu Yulianti, Ego pun nampaknya mencoba mengambil barang Bu Yulianti saat Bu Yulianti lengah. Namun tanpa Ego sadari ternyata Bu Yulianti memergokinya, hingga akhirnya Ego pun melakukan penganiayaan kepada Bu Yulianti. Membekap, mencekik, dan membenturkan kepala Bu Yulianti beberapa kali hingga akhirnya Bu Yulianti pun tak bernyawa. Sempat ingin menghilangkan jasad Bu Yulianti namun berat, Ego pun lebih memilih menggeser jasad Bu Yulianti ke kamar mandi. Usai melakukan aksinya, Ego mengambil semua harta benda, ada emas, uang, beberapa handphone, dan juga ternyata mobil milik Bu Yulianti. Meninggalkan jasad Bu Yulianti di rumahnya begitu saja, Ego pun memilih kabur ke rumah mertuanya. Di rumah ibu mertuanya, Ego sendiri memberikan uang kepada istrinya, kepada mertuanya, dan tak lama mengaku kalau dirinya baru saja mendapatkan proyek. Meski saat itu istri dari Ego curiga, namun nampaknya dirinya tak tahu dari mana uang itu berasal. Menurut Ego, Ibu Yulianti sendiri sempat menuduh Ego mengambil barang-barang milik gereja, namun Ego membantahnya. Kesal dengan tuduhan Bu Yulianti, nampaknya Ego pun punya dendam kepada majikannya ini. Ego pun mengaku sempat menjual barang-barang Ibu Yulianti dan mendapatkan banyak uang, menyimpan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.
Mengakui saat dirinya kabur dari rumah mertua, Ego pun luntang-lantung di daerah hutan, hingga akhirnya Ego berhasil diamankan pihak kepolisian. Ego pun disidangkan dan mendapatkan vonis 17 tahun penjara di Pengadilan Malang. Kesedihan tak dirasakan hanya oleh keluarga Ibu Yulianti, melainkan oleh para jemaat GBI yang nampak penuh dengan tangisan dan doa. Tak pernah menyangka Ibu Yulianti yang baik dihabisi sopirnya sendiri terkait masalah harta. Keluarga Ego pun pindah dari rumahnya karena ternyata mendapatkan tekanan dari para warga, bahkan ayah Ego sakit. Tak menyangka sang anak menghabisi pendeta yang kerap membantunya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.